الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib, ta'lim, i'tikaf. Mudah-mudahan kita senantiasa ditaburkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini hingga kehidupan akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah, dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, kawa kita mengisi waktu untuk menambah kebaikan sekaligus merintis jalan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah memasuki bulan pertama tahun 2024. Lewat sudah 2023. Berarti usia kita bertambah pula. Bertambah usia umur kita. Tulisannya bertambah secara tertulis, namun secara rahasia usia kita makin berkurang. Karena apa jadi berkurang? Karena ada batasnya. Kita ada batas keberdataan, jadi saking mengurang. Maka beruntunglah orang yang mengisi usianya, umurnya dengan berbagai kebaikan, lebih-lebih kebajikan. Karena banyak orang yang terlena, terbuai oleh usia, oleh waktu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali bersumpah di dalam ayat Al-Quran dengan sumpah waktu dan masa. Di antaranya ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di dalam kerugian.
senantiasa berada dalam kerugian dan senantiasa berada pada apalagi kelalaian oleh waktu, kerugian yang nyata. Jadi nyata benar rugi bila orang hidup diberi Allah umur karunia sehat tapi kada digunakan ilal ladzina amanu, kada digunakan dalam mengitari waktu yang diberikan Allah bersama iman. Kada beriman, waktu diberi Allah umur tidak disertai dengan iman, tidak disertai dengan amal soleh, wa amilus solihat wa tawassaw bil haq, memberi papadah, nasihat, patuah, kebenaran maupun kesabaran, dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Siapakah orangnya rugi? Apalagi ini kita biasanya ada nong pangkatnya tinggi, jabatannya banyak, titelnya banyak, hartanya banyak, semuanya serba banyak karunia dunia, tapi tidak diiringi dengan keimanan dan amal saleh, nasihat menasihati, sabar dan kebenaran nasihatnya, maka dia termasuk golongan orang yang merugi. Takuniha, hakunlah orang rugi. Takuni aja kan beratan orang berusaha kah, berdagang nggak apakah ada hakunnya rugi, tapi Allah menyatakan pasti dah rugi apabila kada baik iman. Nah, maka berbicara tentang iman ini uji Rasulullah ada dua korelasi iman itu. Ada kadang iman itu bertambah, tapi pada suatu masa, pada situasi dan kondisi tertentu, iman itu bisa turun. Al-iman yazid wa yanqus. Kayak apa iman itu supaya bertambah, supaya kuat? Ini adalah cara menguatkan iman. Paling tidak ada 3 perkara iman itu menjadi kuat. Pertama, dengan menuntut ilmu, kuat tuh iman. Yang kedua, dengan berbuat baik, itu adalah untuk menyuburkan iman. Cara merawat iman, jadi kalau iman seadanya tidak dilakukan ditambah dengan amal yang saleh, iman pada akhirnya menjadi lemah tak berdaya. Tanpa ilmu juga iman tidak akan bertambah. Nah, inilah salah satu cara merawat iman, sebagaimana kita kalau diumpamakan analoginya merawat pohon saja. Biar larang harga pohonnya, biar subur bibit dan bobotnya, tapi kada dirawat, sampai kada disiram samingguan, kering apalagi musim kemarau ginanya. Nah, iman kayak itu juga. Jadi setidaknya iman itu akan bertambah apabila dirawat dengan ilmu dan amal saleh, dengan berbuat kebaikan. Bagaimana panengkawa digawe baik itu akan bersinergi iman itu dengan apa? Dengan fikir, dengan akal, disertai dengan iman supaya bergairah, semangat hidup. Itu adalah akal yang menentukan. Oleh apa? Oleh sinarnya iman. Tapi kalau imannya redup, imannya apa kada kuat anunya, apa sinyalnya kayak HP bilangnya sudah kada pakai bina kurang dah ya, kada kujut-kujut sinyalnya. Nah, kayak itu juga apa nih, cahaya lampu nih ibarat iman. Nah, bilangnya kada kuat anunya, apa voltasinya ya ada, bisa kujuk-kujuk juga. Iman kayak itu juga. Jadi perlu iman itu diberi cahaya. Inilah salah satu perawatan iman. Apa yang kita gawe nambah gawe itu akan bertambah cahaya iman. Nah, inilah salah satu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Mari kita melanjutkan kajian kita pada halaman 14 yang
malam semalam kita telah membicarakan, mempelajari tentang kelebihan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tapi bermanfaat. Ada ilmu nggak ada bermanfaat, ada juga. Bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat, bermanfaat agama, bermanfaat iman. Itu ilmu bujur-bujur ngarannya. Oleh Imamul Ghazali rahimahullah anhu, ia berkata sebagaimana dinukil oleh Abdul Samad Al-Palimbangi, Ujur Sidin setidaknya daripada beberapa banyak yang dinukil tentang kelebihan keutamaan ilmu, diantaranya Ujur Sidin ada tiga perkara. Yang minggu yang lewat kita telah membicarakan tentang dua perkara. Padahal kelebihan ilmu ini ada 2, 3, 10 lagi, ratusan kelebihannya. Nah, banyak benar. Masing-masing orang itu mengeluarkan pendapat dan keahliannya, tapi tidak mengurangi nilai maksud dan tujuan hakikinya. Nah, yang kedua kemarin, ilmu yang bermanfaat itu mengangkat martabat derajat bagi dirinya. Yang ketiga di sini kada ditulis sini. Jadi 3 perkara, cuman yang ada di kitab ini 2 aja. Ulun tuh mencari mengikihi mana nomor 3-nya ada. Jadi yang ketiga ulun mau ulah surangan, coba kan mau ulangi juga, dinukil dari kitab-kitab yang lain. Adapun yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat, yaitu terbebas dari sifat jahil. Jahil sudah sedikit kita ungkap kemarin itu, jahil, jahat, bodoh. Nah itu anunya tuh. Jadi orang kalau sudah baik ilmu, insya Allah kada jahil ya kada jahat tahu ilmunya, kada bodoh kayak itu. Bila kada baik ilmu jadi sini bodoh ya ada. Bujur aja lah, bujur ya boleh. Terbebas dari sifat jahil. Nah, inilah salah satu kenapa ilmu itu sangat perlu dibutuhkan oleh kita manusia. Pada ilmu pada kawat juga ngalih benar ya ada memahami agamanya kita kada paham ada ilmu. Karena awaludin ma'rifatullah, mengenal agama itu, awal agama itu mengenal Allah. Lewat apa mengenal Allah? Mempelajari, belajar. Kada belajar mengenal Allah kada kenal kita. Jadi perlu ilmu mengenal Allah. Tapi ini kita sinkronkan mengenal Allah ini lewat ilmu tauhid. Karena terperincinya ini umum aja. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluddin ma'rifatullah. Orang kalau mengenal agama pertama-tama harus tahu bagaimana cara mengenal Allah. Kada tahu, kada belajar. Nah, untuk mengenal Allah pula ilmunya kayak apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu mengenal, memahami dirinya, berarti ya insya Allah akan mampu mengenal Tuhannya. Ilmu dulu mengenali dirinya. Siapa ulunnya tahu tuh. Kita baru pada tahu kenapa ada ilmu. Nah, inilah dianggap sebagai orang yang jahil atau bodoh kada berilmu. Jangankan mengenal Allah, mengenal dirinya aja kada kenal, kada ada ilmunya. Kayak apa hendak mengenal Allah? Kayak apa hendak mengenal agama? Kada belajar, kada ngerti. Alih sedikit, mungkin ada bisa tuh ya ada. Mengenal Allah mulai syahadah itu mengenal Allah itu. Pertama orang yang mu'alaf itu mengucapkan 2 kalimat syahadah. Cara pertama mengenal Allah lewat kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Nah, itu mengenal Allah, ada ilmunya. Baru satu ungkapan tanda dia sebagai seorang yang muslim, seorang yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah. Nah, inilah pentingnya ilmu itu bagi setiap manusia, lebih-lebih untuk kesuksesan dunia dan akhirat ilmu. Jadi kalau ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, dia harus dengan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang ingin sukses dunianya, sukses akhiratnya, maka harus kedua-duanya ma'an fa'alaihi bil ilmi, harus keduanya dengan ilmunya. Nah, bila semakin paham tentang ilmu dunia, makin banyak suksesnya. Muhandak, siapa yang paling pingin sukses akhiratnya, harus banyak pula ilmu akhiratnya. Kada cukup sedikit. Itu tergantung kita. Sebab itu Allah menyiapkan balasan Allah itu, ganjarannya dengan surga itu berlapis-lapis. Ada yang mengatakan 7 macam, ada yang 8. Jadi masing-masing ditempatkan seseorang itu sesuai dengan ilmu dan amalnya. Nah, inilah pentingnya ilmu. Jadi orang ingin sukses, bahagia, selamat dunia akhirat dengan ilmu. Karena tanpa ilmu, orang itu lebih berpotensi. Kalau orang kada berilmu, lebih berpotensi mendorong orang melakukan dosa dan maksiat. Kalau orang kada berilmu, kenapa menggawe aja? Ulun kada paham. Nah, kenapa pian menggawe itu? Ulun kada ngerti. Nah, lamun kada sadar kada apa-apa, masih lebih-lebih dapat keringanan kada sadar. Tapi lamun sadar, nah sadar aja kada bisa belajar, ada hakun. Ini ada juga ada hakun gitu. Ini syariat nih kisahnya. Ini kita bicara syariat. Lain pulang kisah hakikat, lain pulang penajamannya. Ini syariat dulu. Tahu kada bisa belajar, kada hakun, kada mau. Nah, ini tahu alamnya, tahu aja. Jadi orang yang tanpa ilmu kadang mendorong orang lebih berpotensi membuat dosa dan maksiat. Cuma bisa kada sadar. Ya, dua hal dosa itu dibuat maksiat itu. Pertama dalam kesadaran dan pengetahuan, dia tahu. Dalam penyaksiannya dia pun bersaksi bahwa itu salah, bahwa itu tidak baik. Yang kedua, orang berbuat karena kada berilmu dan tidak sadar. Nah, jadi kedua-duanya ini sama dibutuhkan ilmu. Dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang sadar tapi tetap melakukan dosa dan maksiat, seraya mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhnya di akhirat, padahal sudah ia sadari, ia saksikan di dalam dunia di mana dirinya sebagai apa dia tahu. Setelah di akhirat, di dalam neraka, dia baru timbul penyesalan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang menyesal. Wa qalu law kunna nasma'u, kalau saja kami, mereka itu ujar Allah, kami kunna nasma'u, mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Ya Allah tuh peringatin, waspada, hati-hati, jaga-jaga. Itu peringatan Allah tuh. Himbauan Allah tidak digubris. Nasma'u, jika saja kami di dunia mau mendengar peringatan Allah, au naqilu, merenungi, memikirkan
peringatan-peringatan Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka sa'ir. Ujirnya nih itu kayaknya di akhirat mereka, tapi nya menyatakan diri dalam kesadaran dia sendiri berkata, karena ia bersaksi terhadap dirinya sendiri, tidak bisa disaksikan oleh orang lain yang membuat alasan, tidak bisa, dirinya sendiri. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, dia sadar, dia ngerti, dia paham gawiannya atas dosa-dosanya yang melahirkan, yang mengakibatkan dosa, yang mengakibatkan murkanya Allah, yang mengakibatkan disanksi oleh Allah, sanksi yang berat, neraka sa'ir. Dia sadar, fa'tarafu bi dzambihim, dia mengerti, dia paham, dia menyadari, bahkan dia bersaksi apa yang ia gawi, ia kerjakan di dunia. Nah, inilah penyesalan di akhirat. Tapi dunia udah tahu, dia udah tahu dunia dia gawi. Wah, ini gawi ini resikonya ini, kalau menggawi ini balasannya ini, kalau menggawi ini sanksinya ini, dia tahu, sadar dia. Nah, tapi di akhirat baru nyasar. Itu orang yang sadar. Dalam surah yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga orang yang sadar dalam keingkarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana, apa ayatnya itu? Innal insana lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya lakanud, culas. Bahasa kita Banjar culas, ingkar. Allah diingkarinya. Apa arti ingkar kepada Allah? Tidak mematuhi perintah Allah, itu ingkar karena culas. Makan aja, makan nyaman bulan, minum aja nyaman-nyaman, minuman wah ini jus segala macam, minum terus, makan terus, tapi culas lawan Allah. Kada berterima kasih lawan Allah aja culas. Wa innahu ala dzalika la syahid, ia bersaksi bahwa itu adalah gawian yang kada baik, gawian culas, menculasi Allah. Kada panduk, kada tunduk, kada patuh, kada taat lawan Allah, itu culas ngarannya, kada berterima kasih. Wa innahu ala dzalika la syahid, dia sadar, bahkan menyaksikan dia atas perbuatannya. Kenapa bisa itu digawe? Biasanya kalau orang sadar boleh menggawe deh. Kalau menggawe orang sadar biasa. Misalnya ada ranjau misalnya. Paham nih ranjau nih. Kada mau narjang leh. Itu orang sadar ya ada. Atau ranjau kami aku kan kada ingat ya. Mahayal. Kada sadar. Halo tabur kata cabur kasung wae. Itu wajar aja ya ada. Wajar kalau orang karena lalai sehingga tidak sadar, mengakibatkan linglung, hilang hilang konsentrasi sehingga jatuh. Itu ada sadar. Cuman yang ini sadar. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena apa? Dia sadar mau menggawe yang ada baiknya itu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena dunia mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta dunia bersengatan sehingga cinta lawan Allah ditinggalkan. Orang udah kada cinta tuh disuruh saya hakun lagi ada. Orang tuh bila kada cinta suruh ya kada pati hakunnya. Nggak ada cinta tuh jangan disuruh ya kada. Bapak nak hakunnya. Orang nggak ada cinta lagi. Tapi kalau orang nan cinta nih mendatangi, memaraki, itu orang cinta ngarannya.
Nah, karena Allah kada dicintainya, yang lebih dicintainya adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia lebih bersengatan cintanya kepada Allah. Dia bersengatan cintanya kepada cinta dunia. Itu maksudnya. Nah, dunia berlebihan. Wa Allah ada berarti cinta. Apalagi sampai kada cinta ginangnya. Lalu diculasinya Allah. Nah, ini orang dalam keadaan sadar. Orang berbuat salah dalam keadaan sadar. Ini nama bahaya. Sadarnya bahaya. Kalau kada sadar hilap aku ya. Nah, itu kada sadar kan aku tak hilap. Aku tak salah. Tinggal bertaubat, minta ampun kepada Allah, banyak berdoa, udah dibimbing oleh Allah, selesai. Tapi hilap kehilapan kemakulnya. Ada apa hilap yang masalah? Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Nah, itu orang hilap orangnya. Ya Allah, la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa hamba ya Allah. La tu'akhirna in nasina, jika hamba lalai ya Allah. Kelalaian, lalai, apalagi bisa terbuai ya kada. Cuma kada mahayal terus berkepanjangan, kada. Sesaat saja terbuainya, sesaat saja lalainya. Jangan engkau siksa kami ya Allah, inna sina, jika kami berbuat salah dan khilaf, au akhtana. Itu kan bahasa haja diampuni Allah gitu. Ada bahasa haja itu awal lagi sudah di dalam neraka, udah hanya menyesal. Nah, jadi ada orang nyesal di alam kubur, ada orang nyesal di padang mahsyar, ada orang nyesal ketika jalan di titian siratal mustaqim, ada orang nyesal ketika dihisab, ada orang nyesal ketika di mana hari kiamat di dalam neraka. Masing-masing orang nyesal pada tempatnya atas lakon dan perbuatannya. Nah, jadi syukur benar kita nih. Mengisi sisanya kita ini sisa aja ya. Kayak pian kan 50-an sudah leh. 50 lah. Nah, 50 misalnya. Diberi Tuhan 70, nah 2 aja lagi pian selesai itu minanak almanak. Nah, bila sudah kayak kita leh, 55 kalau pian 60 55 ya ada. Kalau diberi Tuhan misalnya, diberi Allah 60 leh. Itu 5 aja lagi pian tuh. Bisa aja kita. Ini bisa-bisa ya mau kalau seorang itu. Nang sisa ini sinang banyak manfaat, nang berkualitas pulang. Ini enak kualitasnya gue nari biar. Pian kalau di sini sama lawan pahala umrah nih, umrah nama kebul. Umrah weh larang pian 50 jutaan nang VIP itu. Nah, nang di kalau fasilitasnya lain itu. Apalagi fasilitas lainnya pian. Pesawatnya aja hampir 1,5 bayar. Belum terakhir tadi umrah di gratis digratisakan anunya fasilitasnya lunch, fasilitas lunch rumah. Orang kan menunggu di anu tuh di anu paspor tuh, nah itu 2 jam ada nambah taguring macam-macam 200-300 berkumpul orangnya mahadang dan pemeriksaan paspor tuh. Ada kita fasilitas lain kan, begitu turun pesawat diambil orang kita. Nah, dibeli petugas langsung ke hotel. Nah, di hotel tuh makan bebas, ada tempat tidurnya. Nah, iya nyaman banget tuh bang, itu fasilitas Allahnya itu. Jadi masya Allah. Nah di surga itu juga tergantung kita. Jadi di situ makan bebas, hendak apa aja ada, tinggal catat. Hendak nang ayam panggang ada, hendak itik sate ada. Pokoknya seluruh makanan nang di Indonesia ada di situ. Tinggal milih aja, ada berapa kali kan makan pas malam. Dan ini makan tuh jam 10 kan situ sembahyang, jam 12 makan istirahat. Kalau ada 4 pandu ada, cuma orangnya ada banyak, paling orang 10-15. Nah khusus anu VIP itu, nah, kelas-kelas apa itu, kelas branded nih itu kan. Nah kalau banyak itu pengusaha aja, bukan sultan aja. Nah, bukan ini bang sekalinya leh yo nang kelas-kelas dunia nih, kelas juga sekalinya.
apalagi di surga. Subhanallah, keingatan itu jauh bener biar sekalinya. Jadi hendak ke pesawat ini kita guring kalau istirahat di garaknya, udah orang sudah masukkan di pesawat, sudah menghadang nunggu pesawat dojinya 2 jam pulang itu hanya masuk ke pesawat. Ada kita di hotel aja nyantai, hotel di Dharma Diano tadi di bandara tuh. Masya Allah, sekandak ngapain lah. Kena masuk pulang, masuknya nih, masuk pesawat tuh biasanya kalau umum itu, ekonomis itu masuk ke larinya ke kanan, masuk pesawat larinya ke kanan. Lalu kita masuk pesawat larinya ke kiri. Nah itu ada yang tutup nih pintu nih. Nah jadi kita bersebelahan, sini pilot, sebelahnya ngerumbungan VIP tadi. Itu ada banyak orangnya, ada kadang 10, kadang 15, paling banyak 17 kursi semua. Nah hebatnya pulang kita di situ dilayani, pelayannya itu pramugarinya nang paling bungas di antara 6 bungas. Maka satu orang tuh bertiga itu satu pelayan. Jadi kami di gerbong itu khusus itu anunya berlima, orangnya 15 saja, berlima anunya pramugarinya. Kena berabah ini bertataya ya, duduk mana berabah. Nanti minta pijati akan pijatinya juga aku juga. Apa kata salah kita? Ari bahasa itu. Oh kayak ini sekalinya dunia udah dicariakan bidadari, udah di PIV ini sekalinya. Masya Allah, itu sekalinya biasa. Yulun neng inilah, ya kanya kada be ilmu deh ada batu be ilmu akhirat tuh lah, duit banyak ya kada, awak sehat, ganteng pulang ya kada. Kira apa kabar tamu nang itu? Karena sudah anu tuh sudah nang takluk ya kada, tinggal kita aja lagi mau diapain ya. Masya Allah, kayak ini pengen sekalinya deh. Aduh, dunia nih. Ini nang Masya Allah. Jadi ulun dikanalkan Allah nang VIP itu, nang kelasnya itu Masya Allah. Aduh, nyaman benar segalanya kali. Kali ingat lagi biar di rumah ingat lagi. Kenapa nang kursinya aja kayak berabah tuh kawa, susulangan. Kena bila kita anu tuh betata itu bang, bawa pandira kan terasa kan. 12 jam 11 jam itu saking hebatnya. Nah inilah di dunia sudah kali ini, apalagi di surga. Maka tadi kita sesuai dengan amal kita, amal ibadah kita di dunia. Bila kita bagus banyak kebajikannya, bila kita mengamalkan amalannya dunia VIP, ya VIP juga di bahasa Allah. Ini kan pahalanya sama dengan umrah tadi, umrah makbul. Umrah tuh banyak aja, kalau yang makbul tuh susah cariannya, kalau pahala dapat aja. Kalau umrah makbul, haji mabrur itu tidak ada balasan, tidak ada pahala. Nah, jadi orang yang haji mabrur itu ada balasannya, pahalanya ada. Yang ada adalah surga. Al hajjal mabrur laisa lahu jaza zaun illa jannah. Tidak ada balasan orang yang haji yang mabrur itu pahala ada kecuali surga. Nah, langsung surga. Tapi mabrur. Karena haji itu maupun umrah itu ada 3 kategori. Pertama mardud, yang kedua makbul, yang ketiga mabrur. Paling kita dapat yang di tengah makbul aja. Kalau mabrur itu udah ya hanya sebagian kecil saja yang mabrur, kan itu langsung surga. Jadi kalau yang makbul itu tandanya ada di dunia. Bila yang mabrur ada di dunia juga tandanya sama. Yang mabrur ada di dunia tandanya, yang mabrur ada, yang makbul ada. Kalau yang makbul itu ketika pulang haji itu standar aja. Amalnya, kebaikannya, kesolehannya, ketaatannya standar. Kalau yang mabrur beda, udah semua serba wah, serba jadi semua terbaik ibadahnya, terkuat imannya, apalagi serba Nah, jadi kalau udah mabrur semua, terbanyak sedekahnya, terbanyak zikirnya.
rangkai membicarakan tentang ilmu itu mengangkat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang berilmu pengetahuan dengan derajat yang tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terbebas dari sifat jahil, sifat bodoh. Jadi orang kalau mati dalam kebodohan itu cenderung menjadi su'ul khotimah. Nah, ini yang kita waspadai. Jadi kita rajin menuntut ilmu itu supaya akhirnya kita dijamin Allah kalau bisa surganya ialah sebagai balasan husnul khotimah. Nah, inilah barangkali kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah khilaf, kekurangan, mohon maaf, mohon ikhlas dan mohon ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana ya Allah hadza jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ya Allah zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Rabbana wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.